Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karim Alvita Septia Dewi, NIM saya 0271221010. Baik, di sini saya akan memperkenalkan tentang pengaturan sistem pada SLIN 9 kuliah. Di sini pertama-tama kalian bisa masuk ke login terlebih dahulu. Ini ada nama akun dan kata sandi. Nah, kalian bisa masukkan nama akun terlebih dan kata sandi. Setelah itu masuk. Nah, untuk tampilannya, tampilan websitenya seperti ini. Setelah itu kita ke sistem. Setelah itu di sini ada nama perpustakaannya, sesuaikan dengan perpustakaan tempat bekerja. Setelah itu ada nama panggilan, nama tambahan perpustakaan. Jika perpustakaan memberi tagline. Setelah itu ada gambar logo. Di sini kalian bisa memasukkan logo perpustakaannya. Setelah itu bahasa aplikasi baku. Di sini kalian bisa memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Setelah itu jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian OPEC. Nah, di sini misalnya 10, 20, 30 gitu. Selanjutnya berikan tanda centang pada tampilan judul terpilih di halaman OPEC. Setelah itu pengembalian kilat. Pengembalian kilat pilih enable di sini. Setelah itu cetak bukti sirkulasi. Ini pilih jangan dicetak. Setelah itu perubahan manual tanggal peminjaman dan jatuh tempo menjadi enable, memungkinkan. Setelah itu mengabaikan batas pinjaman, maka pemustaka bisa meminjam lebih dari 5 buku. Tapi jika diatur disable, maka pemustaka meminjam maksimal 5 buku. Setelah itu apabila abaikan perhitungan denda kala libur menjadi enable, agar denda pada hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung, namun setting disable jika perpustakaan buka setiap hari Senin sampai Minggu. Selanjutnya ada detail XML OPEC dan hasil XML OPEC. Nah, di sini di setting di enable. Setelah itu pemeriksaan ejaan, aktifkan pemeriksaan ejaan. Di sini setting enable atau dimungkinkan. Setelah itu izinkan pengunduhan berkas OPEC. Jika menginginkan ubah allow, jika diinginkan ubah diizinkan, jika tidak dilarang. Setelah itu sesi masuk berakhir. Dapat diubah jika menginginkan, jika tidak maka secara otomatis setiap pemustaka yang login dan tidak melakukan aktivitas selama 7.200 detik akan otomatis logout dengan sendirinya dan harus login kembali jika ingin melanjutkan aktivitasnya. Selanjutnya penyajian barcode ini tetap pada kode 128. Selanjutnya konfigurasi penghitungan pengunjungan dengan IP. Ini setting enable. Setelah itu IP yang diizinkan yaitu 127.0.01. Selanjutnya batas akses menghitung pengunjung berdasarkan waktu di setting enable, namun bila juga disable, jika menginginkan setting enable maka akan berhubungan dengan batas waktu pengunjung. Setting enable akan membatasi pengunjung untuk mengakses halaman OPEC selama waktu yang ditentukan oleh admin. Setelah itu, batas waktu pengunjung dimaksudkan agar pemustaka yang sedang login di batas waktu aksesnya. Dalam contoh ini yakni selama 60 menit. Selama 60 menit akan logout secara otomatis. Jika pemustaka mau melanjutkan akses maka perlu login kembali. Setelah itu peraturan
Jika sudah selesai, kita klik simpan pengaturan. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, berarti sudah tersimpan. Selanjutnya kita ke UCS user. Untuk pengaturan UCS seperti ini, nanti bisa klik simpan pengaturan. Setelah itu kita ke konten. Setelah itu, setelah konten, klik library information yang di ujung sini. Setelah itu jika ingin diedit, kalian bisa mengeditnya di sini. Setelah itu klik perbarui. Nah, jika sudah seperti ini, kalian sudah perbarui. Nah, selanjutnya kita ke kelompok pengguna. Nah, di sini kalian bisa tambahkan kelompok baru. Misalnya nama kelompok dosen. Setelah itu bibliografi klik baca, digeser, ini digeser, misalnya pilih semua, digesernya. Setelah itu ini juga digeser. Setelah itu klik simpan. Nah, jika sudah, tampilannya bakal seperti ini. Selanjutnya kita ke perpustakaan dan pengguna sistem. Nah, selanjutnya ini sudah tampilan seperti ini, kita klik tambah pengguna. Selanjutnya contohnya masukkan isi data-data di kolom berikut. Setelah itu kalian bisa masukkan suatu pengguna. Setelah itu kelompok kelompok mahasiswa atau dosen. Setelah itu masukkan kata sandi baru dan konfirmasi. Setelah itu simpan. Selanjutnya kita ke setelan hari libur. Nah, untuk setelan hari libur itu beri tanda centang pada hari libur. Tujuan agar perpustakaan tidak dihitung denda pada waktu perpustakaan tidak membuka jam layanan, misalnya pada hari Minggu dan Sabtu. Nah, itu klik simpan pengaturan. Nah, selanjutnya itu ke hari libur khusus. Nah, jika hari libur yang dimaksud tidak tersedia, maka klik add special holiday atau tambah hari libur khusus. Jika sudah, misalnya 30 Nah,
klik simpan. Keterangan hari libur, contohnya Fitri. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya ini sudah seperti ini dan tampilan bakal muncul seperti ini keterangan hari liburnya. Setelah itu kita ke pembuatan barcode. Misalnya seperti saya mengambil contoh 1A1 001. Setelah itu satu sesi pembuatan bisa 15 item kotak barcode. Klik misalnya lagi A1000001. Setelah itu cetak barcode. Nah, untuk tampilan barcode-nya bakalan seperti ini, seperti yang di layar ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, tampilan bakal seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengeprintnya. Setelah itu kita ke sistem catatan. Ibu ini sistem catatan catatan sistem ini digunakan untuk mencatat seluruh penggerakan yang dilakukan pada sistem seperti penambahan data bibliografi, penambahan user, penghapusan versi dan sebagainya. Nah, lalu kita simpan catatan ke dalam berkas. Nah, jika download untuk menyimpan file database, lakukan cara itu sebagai langkah aktivasi jika sesuatu terjadi pada PC atau laptop kalian. Nah, baik, kita langsung saja ke memperkenalkan menu keanggotaan pada SLIM Bulian. Baik, pertama-tama kita ke membership. Setelah itu buka menu tambah anggota. Setelah itu kita klik tambah keanggotaan. Ke keanggotaan. Jika ingin menambahkan, kita boleh tambah 3 anggota baru. Dari sini kalian bisa menambahkan tipe anggota, jumlah pinjaman, nama pinjaman, selanjutnya itu klik simpan. Setelah itu kita ke berikutnya yaitu tambah anggota. Nah, di sini kita klik add new.
anggota, setelah itu isi kolom berikut, misalnya nama, Karina, tanggal lahir 2/09/2004. Misalnya isi halaman, setelah itu foto bisa juga disimpan. Jika ini saya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita yaitu pendaftaran anggota secara mandiri. Nah, step pertama itu download Pungli melalui link jika sudah selanjutnya cetak kartu anggota. Nah, untuk cetak kartu anggota ini kan biar bisa ke daftar anggota, bisa ke pencetakan kartu anggota. Setelah itu tambah dalam antrian, setelah itu cetak kartu anggota dari data bukti. Oke. Kita klik dulu trigger ini. Setelah itu tambah dalam antrian.
anggota. Nah, tampilannya untuk cetak anggotanya bakalan seperti di sini. Contohnya seperti ini. Nah, baik sekian presentasi dari baik sekian video dari